Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menaruh Percaya kepada Tuhan. Kalau dalam Yohanes 14 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku." Itu artinya Dia menghendaki kita menaruh percaya kepadanya. Ini tidak mudah, saudara, mengingat saat ini Tuhan tidak kita lihat keberadaannya secara fisik. Apalagi terkadang Dia diam dan sepertinya tidak ada. Ketika kita berbuat baik, sepertinya Dia diam. Ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan, Dia juga tidak terusik. Tapi apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, Tuhan mau kita mempercayai Dia. Ini memang sungguh tidak mudah. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen mau menaruh percaya kepada Tuhan, satu hal, kita harus peduli dengan apa yang dipedulikan Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa yang dipedulikan oleh Tuhan? Ternyata yang Tuhan pedulikan adalah kesempurnaan hidup kita. Bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus sehingga bisa mengerti kehendak Bapa dan melakukannya. Itulah yang menyenangkan dan memuaskan hatinya. Jadi, Allah lebih tertarik dengan perubahan karakter kita daripada hal-hal lahiriah lainnya. Kita harus mengerti akan hal ini, saudaraku. Untuk maksud ini, Tuhan memberikan kita sekolah kehidupan. Dengan sangat teliti, Tuhan memproses dan membentuk kita sampai Dia berkata, "Rambut di kepalamu terhitung semuanya." Matius 10 ayat 30. Pernyataan ini hendak menunjukkan betapa teliti Tuhan terhadap kita. Tuhan mempedulikan kita bahkan lebih dari kita mempedulikan diri kita sendiri. Maka jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan kurang peduli terhadap keadaan atau persoalan kita. Kalau ada masalah hidup yang berat yang sedang kita hadapi saat ini, sebagai orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, kita harus jujur memeriksa apakah hal itu akibat kesalahan kita atau bukan. Kalaupun kita mengalami kesakitan atau penderitaan dan itu bukan akibat kesalahan kita bersyukur karena di balik semua peristiwa itu Tuhan hendak mengarahkan kita kepada kesucian dan kesempurnaannya. Dengan demikian, setiap hari, setiap jam, setiap menit dan detik, sesungguhnya Tuhan menyediakan berkat berupa pembentukannya. Kita dibentuk, yang mana semua itu merupakan harta abadi atau berkat kekal yang tidak mungkin kita dapatkan di kesempatan lain. Dalam setiap keadaan, Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tentunya selama kita mengerti maksud Tuhan di balik semua kejadian yang kita alami. Dan mestinya sebagai orang Kristen kita harus mengerti akan hal itu. Kalau kita belum mengerti, kita harus mencari tahu, saudara. Kita tanya Tuhan, apa maksud semuanya itu? Satu hal yang harus kita tahu bahwa dalam kenyataan hidup ini yang namanya bencana itu hanya satu, yaitu
kalau kita terpisah dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan sering mengizinkan masalah berat kita alami, dengan maksud agar kita terhindar dari bencana abadi itu. Kalau seseorang mengerti hal ini, maka tidak ada lagi yang namanya sungut-sungut, tetapi yang ada justru ucapan syukur. Semua itu mengisyaratkan bahwa Tuhan sangat teliti memperhatikan hidup kita. Ketelitiannya nyata dalam tindakannya menyeleksi setiap peristiwa yang diizinkannya terjadi dalam hidup ini. Sepertinya Tuhan menaruh jaring di depan kita agar kita terhindar dari kejadian yang tidak perlu kita alami. Jadi semua kejadian yang kita alami sebenarnya telah melalui seleksi Tuhan, alias seizin Dia. Dia mengontrol dan mengendalikan segala keadaan. Dengan demikian, kita ditundukkan melalui segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana dalam kesemuanya itu Tuhan bekerja. Roma 8 ayat 28. Itulah sekolah kehidupan, saudara. Sekolah kehidupan kita dimulai dari hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya kita tidak boleh menganggap remeh setiap peristiwa yang terjadi, sekecil apapun dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya kita harus senantiasa mengucap syukur. Kalau kita bersungut-sungut, itu berarti kita tidak menghargai kebijaksanaan Tuhan. Dan itu merupakan sikap penolakan terhadap penggarapan Tuhan. Saudara, orang yang bersungut-sungut, sukanya mengeluh, pasti berhenti bertumbuh, tidak bisa bertumbuh, atau sukar bertumbuh. Maka kalau kita benar-benar mau menaruh percaya kepada Tuhan, kita harus mau berjuang, gigih, tidak cengeng menghadapi segala kesulitan, tantangan, dan tekanan hidup demi perubahan kita ke arah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, hidup di dunia ini bisa diibaratkan seperti masa persemaian atau pembibitan. Bibit yang buruk tidak akan ditanam Tuhan di taman abadinya. Jadi, mari saudara, dalam hidup yang singkat ini, kita berjuang menjadi bibit yang baik. Sebab tentu yang kita mau, kita kelak ditanam di tamannya Tuhan yang abadi. Kita menaruh percaya penuh kepada Tuhan dengan cara terus mengalami perubahan hidup yang semakin hari semakin berkenan kepadanya. Dan itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil dalam kebiasaan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.